Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya Said Abdullah Azam ya. Jadi di video kali ini kita akan eh, bukan kita ya, saya akan memberikan tutorial ya bagaimana cara menginstal VMware sekaligus menginstal Ubuntu di VMware tersebut. Untuk link download nanti saya berikan di kolom komentar. Jadi apa aja sih yang harus disiapkan? Yang pertama pastinya adalah VMware sebelah sini dan juga Ubuntu dalam bentuk file ISO. Oke, yang pertama kita akan menginstal VMware terlebih dahulu. Kita klik seperti biasa, klik 2 kali, kemudian kita wait atau tunggu sebentar ya. Nanti dia bakal muncul. Nah, seperti ini muncul ya. VMware Workstation Pro Setup. Nah, untuk link download nanti saya berikan di kolom deskripsi. Jadi bisa kalian download sendiri. Oke, kita langsung next aja di sini. Seperti biasa kita next, accept, terus kemudian kita next lagi, ya. Kita next lagi. Nah, di sini untuk installation dari si VMware Workstation ya. Nah, sini kita rubah aja ya biar rada gampang gitu untuk nyarinya, karena di sini saya udah ada foldernya. Kita taruh di software, di dalam software misal kita buat namanya VMware. Nah, oke, kemudian kita next. Bisa folder has been changed. Oke, kita oke ya. Di sini kita biarkan default saja, tidak usah di otak-atik gitu ya, langsung kita next aja. Oke, di sini juga kita next saja, kita biarkan default dan kita install. Nah, di sini untuk installation durasi mengikuti dari WiFi Anda atau WiFi kalian, kemudian dan juga device kalian sendiri ya. Jadi di sini harusnya sebentar ya untuk download installation. Nah, di pojok kiri sudah muncul aplikasi dari VMware Workstation. Nah, ini kita tunggu selesai dulu. Kita tunggu selesai. Ini rada lama, jadi ya sesuai dari kita tunggu selesai. Nah, ketika udah muncul seperti ini, tampilan seperti ini, langsung ke finish saja, kita finish. Nah, kemudian kita langsung open atau buka VMware Workstation. Kita langsung buka saja, double klik. Oke, setelah muncul seperti ini, apa sih yang harus dilakukan untuk menginstal Ubuntu desktop di dalam VMware Workstation Pro ini? Pertama, kita klik di bagian sebelah sini di icon plus ya, yang ada tulisan create a new virtual machine ya. Kita klik saja di sini. Kemudian di sini kita menggunakan type recommendation. Nah, jadi si rekomendasi ini dia bakal merekomendasikan si RAM, disk, kemudian Ethernet dan lain-lainnya berdasarkan ISO dan juga device yang kita miliki gitu. Karena saya akan menjelaskan cara membagi disk, kemudian membagi RAM, kemudian membagi core, kita menggunakan custom ya. Kita next saja, lanjut ke sini. Jadi kawan-kawan kalau misalnya tidak mau ribet, kawan-kawan pakai yang rekomendasi aja ya. Jadi dia sudah di setting gitu ya. Kita next aja. Nah, di sini ditampilkan di kolom ini namanya misalnya disk image file ISO ya. Jadi di sini kita browse file ISO di mana, karena di sini file ISO-nya ada di desktop, jadi buka desktop Ubuntu. Nah, setelah ini kita langsung klik next ya. Kemudian kita kasih nama, misal nama saya Wagon. Oke, name, username-nya Wagon, passwordnya misal 123 next. Oke, sorry, nggak boleh 123 ya, berarti Wagon aja, Wagon 123.
login 123. Oke, kita next. Oh username, sorry, username itu nggak boleh dikit, berarti kita samain aja dah. Nah, setelah itu untuk virtual machine name-nya kita biarkan default aja Ubuntu ya, karena kita install Ubuntu gitu ya. Di sini untuk location penginstalannya bisa dilihat di sini ada di bagian dokumen. Kalian bisa dirubah, misal kalian punya external disk gitu, kalian pengen rubah silakan. Cuma saya prefer lebih ke biarkan default aja. Jadi nanti workspace yang sudah kita buat ada di folder dokumen. Oke, kita next aja lanjut. Nah, di sini pengaturan dari proses configuration. Jadi proses configuration itu apa? Processor configuration itu pengaturan di mana si Ubuntu ini bisa menerima berapa core nih dari si CPU. Nah, untuk memastikannya lagi agar tidak salah input, bisa kalian klik taskbar di pojok kanan bawah, di taskbar kalian klik kanan, kemudian kalian klik yang namanya taskbar manager. Nah, di bagian sini kalian klik, kalau Windows 11 itu ada di bagian tab yang sebelah sini, performance. Nah, kalau di Windows 10 ada di performance juga gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat fokus pada di bagian sini cores ya. Di sini punya saya coresnya ada 6. Nah, baiknya untuk workstation ya, Ubuntu khususnya desktop itu lebih baik di atas 2 ya. Dan jangan 6 ya, jangan 6 ya. Karena si Windows ini juga perlu core gitu ya. Jadi kita kasih 2 ataupun 3. Karena di sini nggak ada 3, kita pakai 2 aja gitu ya. Number of core, oh enggak. Ini prosesor oke. Saya jelaskan ulang lagi ya. Untuk bagian prosesor, number of processor itu adalah thread atau logical processor. Nah, itu ada yang di bawah ini 12. Nah, ini bisa kalian setengah dari sini, atau misal core-nya 2 kali 2-nya dari core gitu ya. Misal di sini saya core-nya 3 ya. Maka di sini untuk thread atau ininya bisa kita taruh 6, karena di sini nggak ada 6 kita taruh 8. Tapi karena di sini 8 terlalu besar, kita taruh 4 aja gitu ya. Langsung next. Kemudian di sini ada bagian memory for the virtual machine. Jadi ini pengaturan dari RAM di Ubuntu desktopnya gitu ya. Jadi untuk bisa kalian ubah. Nah, di sini balik lagi, kalian lihat di bagian memori kalian ya. Di sini untuk free ada berapa nih? Misal 5 dikurang 15. Berarti kan misalnya ada 10 ya. Nah, berarti kalian tidak boleh melebihi kapasitas idle memori dari si device kalian atau komputer kalian. Maka dari itu bisa kalian menyesuaikan, tapi biasanya untuk si VMware ini sudah menyesuaikan kebutuhannya dari si Ubuntu, dan juga melihat dari spek dari default si desktopnya gitu. Jadi ini biarkan default aja settingannya gitu ya. Kita next. Kemudian di sini ada network. Nah, untuk network nanti di next video saya akan jelaskan satu persatu, mulai dari bridge, NAT, dan juga host only. Nah, di sini karena kita hanya untuk penginstalan Ubuntu desktop, maka dari itu kita pakai NAT saja yang simple aja gitu ya. Kita next. Kemudian di sini ada I/O controller, kita biarkan default saja, rekomendasi dari VMware ya. Kita next. Kemudian di sini ada virtual disk. Nah, virtual disk ini menyesuaikan dari si default dari VMware-nya itu. Kenapa? Karena perbedaannya VMware itu kan dia virtualization, beda dengan komputer kita. Kalau komputer kita kan fisik itu kan ketergantungan sama si, misal kita punya SATA ya harus SATA, kita punya NVMe ya harus NVMe gitu. Karena ini virtual, biarkan default juga. Jadi kita pakai yang rekomendasi dari VMware. Kita next ya. Kemudian di sini kita next aja, kita biarkan default. Nah, di sini untuk maksimum size. Nah, maksimum size di VMware itu melihat dari si di dalam file ISO tersebut sudah merekomendasikan berapa minimum disk yang dibutuhkan untuk menginstal si OS tersebut. Di sini karena dia hanya butuh 20 saja, maka dari situ kita biarkan default aja gitu. Kita next. Kemudian kita next juga. Kita next, kita finish aja. Jadi ini
apa saja yang sudah kita rubah di sini, maksudnya sudah kita setting. Ini konfigurasi akhir, keterangan akhir di sini. Kita langsung finish aja. Oke, setelah finish nanti dia akan muncul di bagian sini, nama Ubuntu kalian. Nah di sini dia langsung otomatis berjalan. Dan ini sudah berjalan. Kita lebar ini. Nah, oke, Ubuntu sudah jalan. Oke, penginstalan Ubuntu sudah jalan. Kita tunggu sedikit. Ini agak lama dikarenakan kan virtualization. Balik lagi tergantung spek komputer dari kawan-kawan. Ya. Jadi kita tunggu saja. Oke, saya di sini menggunakan Ubuntu versi 24.04. Jadi untuk Ubuntu sendiri sebenarnya udah ada versi terbaru yaitu versi 25. Tapi dikarenakan versi 25 masih belum stabil atau LTS, maka dari itu saya pilih yang versi 24 untuk menghindari terjadinya kesalahan untuk penginstalannya gitu ya. Apalagi ini kan virtualization ya. Oke, di sini dia sudah muncul, dia lagi booting ya, jadi kita tunggu. Oke, di sini sudah berhasil kita install Ubuntu. Dia langsung muncul. Oke, kenapa tampilannya seperti ini? Ya, emang Ubuntu seperti ini instalannya gitu ya. Nah, sudah masuk, kita biasa aja install biasa. Ini Inggris, kemudian aja ya. Di sini biarkan default aja karena kan kita hanya pengetesan gitu ya. Biarkan next, kemudian kita next, skip. Kita bisa try Ubuntu atau install Ubuntu karena tujuan kita di sini install Ubuntu, maka itu kita install Ubuntu kita aja. Ya, di sini kita pilih yang interaktif atau automate bebas ya. Di sini kita biarkan default saja karena kita hanya mencoba VMware dan menginstal Ubuntu di dalam VMware. Kita next. Nanti untuk lebih detail, lebih lengkapnya untuk install Ubuntu di VMware atau install Ubuntu di desktop kalian, nanti akan ada video selanjutnya. Ditunggu saja. Nah, di sini kita aja. Nah, di sini kita next aja, udah next aja ini. Nah, di sini untuk di bagian sini kita bisa kasih nama. Oke. Oke, kita kasih ya, nama latihan saja. Kita next ya. Terus kita pilih waktu, dia sudah menggunakan location yang sesuai dengan si device kalian, waktu device kalian, time and date-nya. Oke, kita next saja, kemudian kita install. Dan ini kita tunggu Ubuntu-nya selesai. Ini oke, setelah installation-nya selesai, dia akan muncul tulisan continue testing dan juga restart now. Nah, di sini karena kita hanya saja, kita coba ya restart now. Oke, di sini bakal ribut gitu ya, jadi kita tunggu aja. Harusnya sudah selesai, berhasil install Ubuntu desktop ya. Ini sudah pasti berhasil karena tidak ada error di saat penginstalan tadi ya. Nanti untuk link, balik lagi ya, untuk linknya saya akan taruh di kolom deskripsi gitu ya. Jadi bisa cek di kolom deskripsi untuk penginstalan dari si Ubuntu-nya dan juga firmware workstation. Oke, kita klik user kita masukin passwordnya. Oke, kita tunggu dia bakal masuk. Nah, ini sudah selesai untuk penginstalan dari si Ubuntu desktop gitu ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Untuk next video kita akan buat tutorial apa lagi. Oke, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cabut dulu. Bye bye.